Oke, langsung saja presentasikan laporannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eka Purwanta selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Endang selaku mentor dan Bapak Dwi selaku coach. Perkenalkan, saya Rika, profesi perekam medis dari Puskesmas Ponggok, Kabupaten Blitar. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke gagasan pemecahan isu. Di sini, selama laporan aktualisasi ini, isu terpilihnya yaitu kurang efektifnya waktu tunggu proses pendaftaran pasien rawat jalan. Untuk gagasannya, penerapan sistem pendaftaran online melalui aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan efisiensi waktu tunggu dan kecepatan proses pendaftaran. Kondisi yang diharapkan meningkatkan efisiensi waktu tunggu dan kecepatan proses pendaftaran pasien untuk mengurai antrian pasien. Untuk kegiatan 1, yaitu melakukan konsultasi dan rapat koordinasi dengan mentor dan teman sejawat. Dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Juli. Untuk tahapan kegiatannya, menghubungi mentor untuk konsultasi, menjelaskan maksud tujuan ke teman sejawat, dan mendapat persetujuan dari mentor. Untuk faktor pendukungnya, mentor menyetujui dan mendukung secara penuh. Penghambatnya, penulis harus menyesuaikan waktu untuk konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Solusinya, penulis lebih bisa manajemen waktu. Untuk output kegiatannya, mendapat persetujuan, adanya lembar bimbingan, dan konsultasi dengan mentor dan teman sejawat. Yang kedua, membuat media sosialisasi, Bapak. Di sini saya pelaksananya tanggal 31 sampai 4 Agustus. Untuk faktor pendukungnya, mentor menyetujui hasil pembuatan banner dan leaflet, dan kita share ke media sosial juga. Penghambatnya proses editing yang cukup lama dan proses cetak mundur dari jadwal awal. Penulis lebih bisa manajemen waktu dan mengingatkan kepada petugas cetak untuk segera melakukannya. Untuk bukti kegiatannya, proses install aplikasi dan editing, konsultasi dengan mentor, dan ini hasil desain banner yang saya pasang di titik-titik tertentu, serta hasil leaflet yang saya share ke media sosial. Untuk kegiatan 3, membuat SOP sistem pendaftaran online pasien rawat jalan. Waktunya 5-9 Agustus 2021, tahapannya membuat SOP, konsultasi mentor, dan legalisasi SOP. Faktor pendukungnya, penulis telah menyiapkan SOP untuk dikonsultasikan ke mentor. Penghambatnya yaitu penulis belum pernah punya pengalaman sebelumnya membuat SOP. Solusinya, penulis mencari referensi pembuatan SOP yang benar sesuai aturan. Untuk outputnya, proses pembuatan SOP, konsultasi draft SOP ke mentor, legalisasi hasil pembuatan SOP. Jadi di sini saya membuat SOP pendaftaran online dan offline. Jadi pendaftaran offline tetap ada. Untuk kegiatan 4, melakukan sosialisasi dengan petugas puskesmas dan lintas sektor terkait. Nah, untuk waktu pelaksanaannya tanggal 11 sampai 14 Agustus, tahapan kegiatannya membuat daftar hadir, sosialisasi melalui PowerPoint, dan menyiapkan smartphone. Kemudian mencatat hasil rapat. Faktor pendukungnya, penulis telah membuat susunan acara dan menyiapkan materi. Penghambatnya, ada beberapa undangan yang berhalangan hadir karena kepentingan lain. Solusinya, penulis menyampaikan materi dengan jelas dan tidak ada tumpang tindih. Untuk hasil outputnya, undangan rapat kepada petugas puskesmas, undangan ke lintas sektor, daftar hadir puskesmas, daftar hadir lintas sektor, serta notulensi. Ini media PPT-nya serta dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Untuk kegiatan 5, melakukan sosialisasi kepada pasien yang berkunjung. Untuk waktu pelaksanaannya tanggal 16 sampai 21. Tahapan kegiatannya melayani pasien di tempat pendaftaran, memberikan leaflet kepada pasien dan menjelaskan maksud dan tujuan serta mempromosikan ke sosial media. Faktor pendukungnya, pasien sangat kooperatif di dalam diberikan materi sosialisasi. Penghambatnya, tidak semua pasien bisa mengoperasikan telepon genggam. Solusinya, agar tetap difasilitasi pendaftaran dari 2 arah, yaitu online dan offline. Untuk outputnya, konsultasi dengan mentor, pemasangan leaflet dan banner, membagikan postingan ke sosial media, sosialisasi kepada pasien, daftar hadir pasien. Kegiatan yang terakhir, melakukan uji coba dan evaluasi. Waktunya 18 Agustus sampai 10 September. Menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan berkas rekam medis, mengkonfirmasi pasien, mengarahkan pasien ke politujuan, dan mencatat perbandingan sebelum dan sesudah. Untuk buktinya, jadi ada proses konfirmasi pendaftaran online, penyiapan berkas, serta perbandingan respon time sebelum dan sesudah. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka, serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI telah diterapkan dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan selama masa habituasi. Hubungan antar kontribusi terhadap tupoksi dan tata nilai organisasi telah diterapkan ke dalam kegiatan yang telah dilakukan selama habituasi. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem pendaftaran online, dari 20 data responden yang saya ambil, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 65%, yaitu yang semula dari kecepatannya waktu tunggunya cuma 25% menjadi 90%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterapkannya media pendaftaran online, pasien rawat jalan melalui aplikasi WhatsApp dapat meningkatkan efisiensi waktu tunggu dan kecepatan proses pendaftaran. Saran bagi instansi diharapkan dengan adanya sistem baru pendaftaran online ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat waktu tunggu pelayanan atau dapat mengurai antrian. Bagi penulis, diharapkan nilai-nilai aneka ini dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bagi masyarakat, diharapkan pada pasien agar dapat menggunakan aplikasi pendaftaran online guna mempermudah pelayanan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon saran dan masukan dari panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Dika Amalia yang sudah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Mentor dipersilakan untuk memberikan testimoni, Bu. Keluar ya? Mohon maaf Bapak, ini masih keluar ya? Gimana? Terlempar Bapak. Keluar lagi sebentar. Oke. Cari lagi. Ada itu di luar dihubungi dengan HP. Terlempar. Ya. Ini saya satu ruangan, Pak. Satu ruangan ya. Ini masih di ruangan ini kok. Iya, Pak. Di room ini. Terlempar tiba-tiba. Ya, join lagi aja di room ini. Ini aja, Pak. Ya, sudah. Satu frame aja dulu. Oke. Oke, mungkin jawab pertanyaan. Langsung masuk. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Penguji, Pak Eka Purwanta dan Pak Dihonggoro selaku coach. Jadi sekilas kalau saya perhatikan, Saudari Rika ini benar-benar luar biasa, nggih. Setelah memiliki rancangan aktualisasi kemarin, dia memang saya lihat tekun untuk mencoba mempraktekkan semua yang sudah dijadwalkan. Saya lihat serius juga selalu tidak lupa konsul dengan saya untuk perkembangannya, termasuk SOP juga
perkembangan sampling tiap hari. Jadi saya benar-benar salut, nggih. Saya anggap Saudari Rika ini sudah berhasil nggih, untuk mengaktualisasikan gagasannya. Kemudian dari hasil pengamatan samplingnya juga saya amati memang lebih efisien jika pasien mendaftar pada hari H-1 nggih, pada prakteknya disiapkan dulu semuanya. Jadi ketika pasien datang besok harinya itu pelayanan menjadi lebih cepat. Waktu tunggunya juga berkurang meskipun tidak menghilangkan sama sekali antrian yang offline. Jadi karena ya posisi kita di Ponggok seperti diketahui masyarakatnya masih campur, jadi ada ya IT juga ada juga yang sudah sepuh-sepuh itu juga belum menguasai. Jadi mungkin kalau lihat dari perkembangan sampelnya kan satu hari 2-3 orang yang mendaftar online, jadi masih tantangan berat buat kita untuk mempromosikan ke masyarakat bahwa Puskesmas Ponggok sudah memulai antrian online. Jadi ini bermanfaat, insya Allah akan kita teruskan dan kita kembangkan, diperbaiki dari waktu ke waktu, dan promosinya akan kita perbaiki ke depan. Lebih kurang itu yang saya sampaikan, Pak Eka Purwanta, Pak Dwi Hanggoro, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, ngaten. Baik, terima kasih Ibu Mentor yang sudah memberikan testimoninya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kita serahkan kepada Bapak Evaluator, kepada Bapak Eka Purwanta, dipersilakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dwi Hanggoro, Ibu Rika Amalia, Kepala Puskesmas nih Bu ya. Dan Bu Endang, maksud saya Bu Endang Rawati dan peserta Latsar Rika Amalia. Menarik dari paparan ini. Jadi aktualisasi yang beberapa kali rencana aktualisasi yang direncanakan sudah cukup bagus dan bahkan saya nilai cukup luar biasa hasilnya. Namun ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan. Jadi di sini kami melengkapi dari apa yang menjadi tulis sehingga yang ditargetkan bagaimana masyarakat ini menggunakan sarana kesehatan, berikut juga kesehatannya akan semakin meningkat. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa ada keluhan bahwa masih penggunanya sedikit sekali. Saya ingat betul di Puskesmas ataupun di tingkat kecamatan ada mini lokal karya ya Bu ya. Oke, ya Bu Endang ya. Pak. Ya. Ini tolong untuk meningkatkan bagaimana masyarakat lebih tentunya tidak lupa peran dari aparat desa maupun kecamatan. Sehingga pada saat minilog ini, seperti sampaikan di sana, apa yang ide bagus ini segera tersampaikan ataupun bisa diterima. Kemudian harapannya dengan demikian tentunya target utama kan tingkat derajat kesehatan semakin meningkat. Apakah itu keluhan penyakit, kemudian hal yang meningkatkan kesehatan ini bisa kita minimalisir penyakitnya dan kita tingkatkan untuk derajat kesehatan. Kemudian yang selanjutnya untuk banner dan leaflet. Saya setuju dan tentunya nanti tolong ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Oke lah tadi sosialisasi melalui minilog ataupun tempat-tempat ataupun sarana tertentu yang digunakan. Tapi untuk alat ini sebisa mungkin tempat strategis, apakah di jalan-jalan strategis, kemudian di ruang tertentu, sehingga ide yang bagus ini tentunya akan segera diserap oleh masyarakat. Kemudian juga perlu kita sikapi, tadi disampaikan untuk masyarakat kita tidak semuanya bisa menggunakan Android atau sejenisnya. Tentunya perlu juga diantisipasi. Jadi tidak hanya mereka yang sakit, makanya di dalam satu keluarga ini tentunya harus tahu bagaimana nomor HP, bagaimana memanfaatkan, sehingga peran bantu dari
masyarakat ini atau keluarga ini sangat penting. Yang perlu kita tanyakan, ini nanti pendaftarannya akan menggunakan apa, nik atau nama gimana ini? Ini tolong ditambahkan Adik Rika, sehingga pada saat mereka datang ini secara langsung bisa ditangani. Kan mungkin kalau hanya nama kan nama sama. Atau jadi monggo kita upayakan kita mulai penggunaan nik. Ini tadi belum dijelaskan ya, nanti tolong bisa ditambahkan. Ya Pak, ini Pak, sebentar. Saya besarkan. Jadi Ya. untuk formatnya nanti untuk pasien baru, nama kakak, nama pasien, jenis kelamin. Jadi nanti disertakan foto KTP atau KK-nya Pak. Jadi nggak hanya ngisi format saja seperti itu. Bagus kalau begitu. Tadi saya kurang menyimak. Kemudian tadi juga disampaikan leaflet maupun banner ini di medsos yang ada ya, sudah ya. Tolong digunakan. Di sana sudah ada medsos Puskesmas, kecamatan juga ada, mungkin di kepala desa juga ada, sehingga intinya hasil akhir kan bagaimana kesehatan masyarakat di Ponggo ini bisa meningkat. Sarana sudah bagus, tinggal nanti mengupayakan, dan saya berharap tadi dari 25 menjadi 65, ada angka 35% yang tanda petik macam-macam permasalahannya ini bisa kita perkecil. Syukur-syukur kalau di atas 90 lah, tapi kita upaya untuk itu, ini sudah cukup fluktuatif, artinya peningkatan luar biasa, 40%, sehingga tinggal kita tidak puas itu, tapi terus kita tingkatkan. Jadi upaya-upaya kita ini tentunya terus kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan atau peran serta lintas sektor yang juga perlu kita pertimbangkan. Saya kira itu Adik Rika, Bu Endang, dan Pak Anggoro, tambahan kami dalam rangka untuk melengkapi laporan aktualisasi Adik Rika. Sekian, terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eka Purwanta yang sudah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan daripada yang dilakukan oleh Saudari Rika. Dan tentunya kepada peserta kita, Saudari Rika Maliasari, selamat ya, sudah menyelesaikan laporan aktualisasinya. Dan tentunya ini semua juga berkat peran serta dan dukungan serta bimbingan dari Ibu Mentor. Terima kasih Bu Mentor. Kami-kami Pak. Semoga apa yang sudah dilakukan peserta bisa ditingkatkan lagi dan tentunya memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak tentunya. Amin. Baik, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai aneka yang sudah dipelajari. Ya, bukan berarti selesai latsar terus saudara berhenti di sini. Ini baru pemanasannya aja ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Mentor diperkenankan untuk dapat meninggalkan ruangan ini dan kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih Ibu Mentor. Sami-sami. Terima kasih masukannya Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Peserta berikutnya siapa dulu yang ada mentornya? Saya Pak Oktarima. Sorry ya. Baik. Mentornya sudah ada di room. Sudah Pak. Siapa namanya? Dikasih kode ini ya sama ya biar gampang carinya. Nggih, mentor Dr. Evi Rosalina. Dr. Evi Rosalina ya? Nggih, Pak. Oke, ya. Oke, sudah kita undang ke room 3. Nggih.